Oke, makasih. Nah, podcast Sanggar Ungu itu apa sih? Podcast Sanggar Ungu itu adalah acara yang mewadahi para seniman-seniman muda untuk berbagi pengalamannya dalam hal seni. Nah, di sini kita punya dua bintang tamu. Ada Bapak Erman dari Departemen Seni. Ada Ibu Nurul dari bidang apa? Divisi Seni Rupa. Oke, nah gimana perasaannya Nurul bisa jadi anggota Sanggar Ungu? Tentunya perasaan Nurul tuh bahagia, bersyukur bisa masuk jadi anggota Sanggar Ungu. Kita tuh bisa menambah pengalaman, menambah saudara. Kita bisa dipandu nanti dibimbing mengenai suatu hal yang berbau seni di Sanggar Ungu. Bahagia ya intinya iya, ya. Bahagia. Oke. Erman nih, udah berapa lama di Sanggar nih, Man? 3 tahun? 3 tahun. Oh, gimana kesannya nih? Kesan deh kayaknya selama di Sanggar gitu 3 tahun gitu. Kesannya ada yang bahagia dan ada suka, ada duka juga gitu. Tapi banyak sukanya sih. Karena Sanggar tuh happy kan ya, seni. Kan di balik seni itu tuh kita juga berlandaskan kekeluargaan. Berarti ada suka dan ada juga duka gitu. Oke. Nurul emang bakatnya di seni rupa atau baru di Sanggar gitu mau masuk coba-coba di seni rupa? Pertama sih coba-coba Kak. Nah, dulu pernah tuh sedikit pandai di bidang seni. Jadi mungkin nanti bisa terus digali bakatnya gitu kan Kak. Ya alhamdulillah masuk, mudah-mudahan bisa. Harapan ke depan Nurul deh untuk mengasah bakat Nurul di Sanggar itu apa sih? Harapan untuk kedepannya sih bukan cuma di bidang seni ya Kak, mau juga di bidang musik, di bidang MC dan lainnya gitu Kak, supaya kita bukan cuma satu divisi yang kita pandai, semuanya kita pandai. Ada niat mau masuk divisi MC? Ada Kak. Oke, mantap. Selanjutnya nih, podcast selanjutnya nih. Balik ke Erman nih. Erman kan dari Departemen Seni kan ya, yang mewadahi banyak bakat gitu kan ya. Banyak divisi. Iya, banyak divisi. Nah, dari Erman sendiri ada nggak sih pencapaian Sanggar Ungu di bidang seni rupa gitu? Kalau pencapaian di bidang seni rupa kan, di divisi seni rupa itu misalnya kayak lomba PRP kemarin itu Alfa Rahman sebagai kadifnya seni rupa itu menang lomba poster juara 1. Nah terus kalau misalnya kemarin ada juga ikut lomba, cuman ya itulah nggak menang. Yang menang lomba kan memang gitu kan, ada yang kalah. Dan kalau misalnya ada juga dari teman-teman melukis gitu kan, dan hasil lukisannya juga dimasukkan ke dalam video dokumenter dan diupload ke. Wah, keren. Kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk Sanggar Ungu. Kreatif berarti ya. Dan untuk yang mendatang itu ada juga hasil lukisan dari anak satu itu seperti lukisan Tiara, Selfie ataupun Nurul nantinya yang akan diupload ke IG ataupun YouTube nanti. Oke. Bulan ini. Nurul sendiri apa sih harapannya gitu? Nurul mau buat karya apa sih di seni rupa gitu ke depannya? Ada nggak? Harapannya sih nanti bisa di bidang seni rupa gitu Kak. Harapannya sih bisa membawa nama Sanggar Ungu di ajang lomba internasional gitu Kak. Amin. Kita aminkan ya. Jadi kita udah banyak bincang nih dari tadi kayak tentang seni rupa di Sanggar. Nah, saya mau tanya nih, seni rupa itu apa sih? Mungkin dari Nurul. Menurut Nurul ya, seni rupa itu suatu imajinasi kita yang dituangkan ke dalam kertas, baik itu secara tulisan, gambar, lukisan, di mana suatu gambar maupun lukisan itu memiliki suatu makna yang luar biasa yang bisa tersampaikan kepada suatu penonton yang melihat gambar tersebut. Suatu gambar yang memiliki makna. Berarti seni rupa itu menggambar aja? Bukan Kak. Jadi
Apa? It's okay. Jadi bukan hanya menggambar, mungkin kalau misalnya poster itu termasuk seni rupa nggak? Termasuk Kak. Tapi menggambarnya di media beda gitu ya, kayak bukan media buku gambar gitu, medianya lebih ke kertas poster gitu kan ya. Oke deh Nurul. Nah, pertanyaannya balik ke Erman nih. Kan banyak nih Man beberapa karya-karya anak sanggar gitu kan di bidang seni rupa. Ada tadi juga disebutin kan dari angkatan 21, lomba poster dan segala macam. Untuk lebih mengembangkan bakat-bakat mereka gitu di bidang seni rupa. Nah, Erman sebagai departemen seni gitu, kiat-kiat apa sih atau langkah-langkah apa yang bakal dilakuin ke depannya gitu supaya seni rupa tuh lebih lebih dikenal orang banyak gitu, lebih banyak dapat lombanya. Karena kan kita tahu kalau misalnya di sanggar tuh kan orang taunya tari, musik gitu. Nah, orang jarang dengar seni rupa gitu. Apa sih kiat-kiat dari Erman sebagai departemen seni? Baik, terima kasih Tami. Pertanyaannya bagus sekali gitu. Baik, kalau misalnya kiat-kiat dari saya sendiri sebagai departemen seni itu, saya sebelum kita lebih jauh ke ikut lomba dan apa-apa aja yang kita buat dari seni rupa, saya menilik ke dasar-dasar dari misalnya kayak wadahnya. Dan kalau saya itu tuh kami juga ingin menambah wadah-wadah dari seni rupa tersebut, misalnya menambah peralatannya gitu kan. Soalnya kan di Sanggar itu peralatannya udah lama juga, dan insya Allah besok ini akan ditambah, dibeli yang baru gitu. Misalnya kayak peralatan lukisnya, dan itu kan seni rupa itu ada dua itu, nggak hanya dilukis di atas kertas kan, ada juga yang di komputer, di kanvas dan di komputer gitu kan. Dan juga kita akan mempelajari aplikasi-aplikasinya gitu dengan kadifnya gitu. Dan untuk lainnya ya itu tadi, misalnya kita lihat juga kan banyak ini searching ke Google ataupun YouTube, ataupun banyak itu di Instagram, follow aja itu seniman-seniman seni rupa gitu, banyak tuh. Kayak ada seniman dari Brazil namanya, lupa apa namanya, itu bagus, keren gitu. Nanti aku kasih lihat. Nih pesan untuk Nurul nih, anak seni rupa. Mungkin kakak mau nanya, saya mau nanya ke Nurul. Nurul sebagai divisi seni rupa ada jadwal latihannya nggak untuk divisinya gitu? Untuk sekarang Kak, mungkin karena kakak anggota aktif yang di bidang seni rupa juga masih di kampung halaman karena online, karena kita juga UTS. Kemarin sudah ada rencana mau belajarnya Zoom Kak, jadi karena sama-sama ada halangan jadi belum terlaksana gitu, tapi udah ada rencana dilaksanakan secara Zoom ya. Yang penting ada gitu Ada, kan ya rencana ke depannya gitu. Oke deh, kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih. Terima kasih atas kedatangannya Erman. Terakhir nih, karena waktu kita udah habis ya, sayang banget nih Nurul sama Erman, padahal masih banyak pengen bincang-bincang nih. Oke, terakhir deh Nurul, ada nggak sih tips gitu? Ada nih mungkin teman-teman mau belajar seni rupa gitu kan, ada nggak tipsnya gitu untuk mereka? Karena seperti yang kita tahu kalau seni rupa itu kan bidang yang nggak mudah gitu ya, harus banyak ungkapan ekspresi seni gitu. Kalau misalnya main musik kan latihan udah bisa gampang gitu, nggak gampang juga sih, tapi kalau misalnya dibanding seni rupa itu kan memang harus ada ketelitiannya, ada harus ada tepat teksturnya gitu segala macam. Nurul ada ini nggak tips supaya teman-teman yang emang dari nol belum bisa nih di bidang seni rupa jadi bisa coba-coba gitu? Tips dari Nurul pertama,
rajin-rajin menonton video tutorial dari YouTube. Terus seni rupa ini kalau kita sering mengasah sama seperti divisi lainnya Kak. Kalau kita sering mengasah mulai dari nol, belajar satu garis per hari, 1-2 garis per detik gitu Kak. Tetapi itu belajar ini kita itu memiliki makna, kita itu harus serius gitu Kak. Lama kelamaan kita akan pandai, imajinasi kita akan tertuang ke dalam suatu apa yang kita buat gitu Kak. Oke, wah tips yang sangat baik sekali ya. Semoga nih teman-teman kalau ada yang mau minat di bidang seni rupa silakan hubungi Nurul. Boleh Kak. Waduh, waktu kita udah habis. Sekian podcast hari ini. Saya Tami Febri, mohon undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!